Kita rasanya tidak pula ingin menyalahkan Cina 100% ya, karena ini muncul dari mereka. Kita tidak ingin salah daripada mereka. Karena seperti dikatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Semua bencana, semua petaka yang terjadi di bumi dan juga di laut itu karena manusia yang buat. Manusia yang buat. Kalimatnya dalam ayat bima kasabat aydihim. Memang manusia yang buat. Semoga ada yang mendengarkan uraian saya. Wahai Bapak Ibu, enggak pun saya uraikan, Bapak bisa temukan Pak dalam 50 misi terjahat ya. 50 catatan misi terjahat yang dibuat oleh Illuminati dan Freemasonry di bumi ini adalah mereka mentargetkan membatasi jumlah manusia hidup di bumi ini. 2020 nanti jumlah manusia tidak boleh lebih daripada 500 juta orang saja. Dan yang boleh hidup itu orang-orang yang telah mereka tentukan. Maka yang lain harus mati. Apapun caranya, dengan apapun jalannya harus mati. Mereka ciptakan senjata-senjata, mereka hasung orang supaya perang. Kemudian mereka ciptakan senjata biologis semacam virus-virus segala macamnya. Mereka yang menciptakan kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pada Cina. Ini adalah perbuatan manusia, tetapi Allah telah menyebutkannya di Lauhul Mahfuz. Nabi telah menceritakannya, ini pasti terjadi. Dan zaman kita terjadinya. Di zaman kita terjadinya. Menurut Bapak, virus corona ini kapan akan selesai? Kita nggak tahu. Indonesia katanya sebelumnya paling kebal dengan COVID-19 ini. Orang Indonesia kebal-kebal, orang Indonesia ini sehat-sehat, kuat-kuat. Orang Indonesia ini siap dengan virus corona dan sebagainya. Sekarang terjadi lonjakan yang sangat tajam di Indonesia, ya. Dan sekarang beberapa fatwa yang aneh-aneh pun bermunculan. Di Singapura hari ini sudah ada fatwa tak boleh Jumatan, diganti dengan zuhur saja di rumah masing-masing. Ini ngeri Pak. Kemudian Gubernur DKI kita melihat kepada perkembangan yang sangat hampir-hampir tidak bisa dikendalikan dan harus dikendalikan sebelum parah, maka sudah mulai dihimbau. Imbauannya sangat masuk akal dan imbauan ini bagi saya juga layak kita pertimbangkan. Imbauannya apapun yang sifatnya keramaian-keramaian yang tidak begitu penting, maka jangan diadakan. Pemda akan larang. Ya, pemerintah kota provinsi DKI akan melarang kegiatan-kegiatan yang kira-kira apalagi yang hari Minggu itu ada Car Free Day pun sudah tidak dibolehkan. Pokoknya acara-acara keramaian. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini mungkin beberapa, kalau boleh saya katakan, ini bisa jadi aksi-aksi terakhir ini ceramah Tabligh Akbar. Bisa-bisa ini akan dilarang, Pak. Bisa-bisa ini dilarang. Di Arab Saudi, di Mekah Masjidil Haram itu pun sudah dibatasi, Jumatan boleh sebentar saja lagi. Hanya 15 menit, tidak boleh lebih daripada 15 menit. Orang pun sholat dibatasi sebentar saja kemudian harus bubar. Ya Allah ya Rabbi. Ini semakin membahayakan kaum muslimin. Wahai marallah, itu baru dengan satu kasus virus corona. Sementara berlapis kasus yang sudah Allah siapkan di akhir zaman. Satu saja membuat orang puyeng dan pening. Dan sebentar lagi apa yang akan terjadi kaum muslimin? Bumi ini akan labil, bencana-bencana besar akan terjadi, dan itu boleh saya katakan insya Allah dengan kepastian yang mantap, insya Allah akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi? Satu, kehancuran ekonomi seluruh dunia. Ini akan terjadi Pak. Tidak ada negara yang tidak lumpuh ekonominya sekarang. Semua ekonomi orang sedang terjun bebas. Seluruh negara. Cina boleh saya katakan sudah berakhir, sudah tamat. Kita lihat 1 minggu ini terakhir. Kalau ada solusi, maka mudah-mudahan Cina masih bisa selamatkan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi solusi, vaksinnya tidak ditemukan, maka negara begitu kokoh ekonominya di mana-mana, sekarang ini sudah betul-betul dalam keadaan goyang segoncang-goncangnya. Amerika, negara adidaya yang begitu kekal dan kokoh, hari ini pun sudah mulai kelimpungan dengan COVID-19. Tentara Allah yang tak nampak ini. Jepang yang begitu jumawa dengan teknologinya juga sudah mulai muntah berat. Kita sebutlah Italia. Jangan tanya tentang apa yang terjadi di Italia sekarang. Total sudah satu negara lockdown.
satu negara. Iran, negerinya para mullah. Ini juga luar biasa. Entah mana yang mengerikan sekarang, entah Cina, entah Iran. Korea Selatan, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda susul menyusul dengan cepat. Dan terjadi percepatan yang sampai sekarang belum bisa diperkirakan kapan ini akan selesai. Dan ini perkiraan akan bisa merenggut nyawa lebih 65 juta orang. Entahlah. Kita mengatakan Allahu hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Cuma dalam hal ini perlu saya sampaikan, jangan ikut-ikutan panik macam orang kafir. Kita ini orang beriman. Jangan panik seperti orang jahiliyah. Sampai-sampai harga sebuah masker yang hanya Rp1.000 satu, jadi Rp250.000 dibeli juga. Harga Rp450.000 dibeli juga. Maaf ya, nggak pakai otak itu udah. Kenapa sih kalau yang sanggup beli Rp250.000? Ya Allah, ini sedekah hamba untuk masjid yang sedang butuh pembangunan ini. Ya Allah, jadikan ini pelindung hamba dari virus corona. Kenapa nggak pikir begitu? Kenapa hanya untuk satu masker yang harganya Rp1.000 kita korbankan Rp250.000, Rp450.000, sementara kepada Allah yang bisa melindungi kita. Kita tidak minta perlindungan kepada Allah dengan dana segitu. Kenapa tidak berpikir demikian? Orang beriman tidak layak seperti orang-orang jahiliyah. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tak sama orang-orang yang sudah ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Jangan panik-panikan seperti mereka. Jangan kaum muslimin. Tetapi memang iya, ada antisipasi, itu benar. Ada antisipasi. Baru-baru ini, hari ini, koran resmi di Perancis mengumumkan orang yang paling selamat dari virus novel corona baru ini adalah wanita-wanita muslimah yang berhijab dan bercadar. Ini koran resmi Perancis umumkan. Kenapa? Mereka tidak pakai salam-salaman. Mereka tidak pakai cipika-cipiki. Mereka tidak pakai rangkul-rangkulan. Dan mereka sudah menutup muka mereka. Yang nampak cuma mata. Sekarang dibawa oleh Cina. Dan orang seluruh dunia hampir begitu. Berbungkus semua. Dan mereka juga berbungkus tangan. Ini udah muslimah kita loh ya di sana. Nah, laki-laki juga, gubernur kita Bapak Anies Baswedan juga menganjurkan untuk sementara kebudayaan mulia yang kita miliki, sementara kita tahan dulu cipika-cipiki. Kita tahanlah dulu peluk-pelukan. Maaf kalau datang ulama-ulama kita kemari, Ustaz Abdul Somad umpamanya, Ustaz Adi Hidayat atau siapa saja. Mungkin antum rindu ingin memegang tangannya, mencium tangannya. Lebih baik enggak usah dulu. Kita enggak tahu di tangan kita ini udah megang apa tadi, udah megang siapa tadi. Ini ulama kita. Saya harus sampaikan ini, Pak. Maaf ya. Rasanya untuk sementara tahanlah diri dulu. Kepengen sih meluk ulama kami, benar. Tapi di masa fitnah ini tahan dulu. Tahan dulu. Ya, bisa tidak kira-kira begitu? Ini apa kata Ustaz Abdul Somad? Saya heran, saya diundang kemari untuk ceramah atau untuk fotoan ini. Berfoto aja hampir 1 jam lebih. Kemudian tambah lagi salam-salaman yang paling lama. Sekarang ini beliau gubernur Indonesia, Pak ya. Beliau mengatakan hindari dulu sementara waktu. Kebiasaan yang sebenarnya bagus sekali. Bersalam-salaman, banyak salam yang kita sementara hindari dulu. Kalau iya juga bersalaman, enggak apa-apa. Tapi kita masing-masing sudah pakai sarung tangan. Karena bersalam itu menggugurkan dosa-dosa. Kan begitu kan? Bersalaman lah. Tapi pakai sarung tangan. Kalau yang buat sal dengan salnya, ya salaman. Enggak apa-apa lama-lama biar berguguran dosanya. Dalam keadaan bebas ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah megang yang salah tadi. Tapi baiklah kaum muslimin, topik kajian saya arahkan kembali kepada jalur kita. Terlalu larut kita dengan COVID-19.